telah ditetapkan oleh Forum Dekan Tarbiyah seluruh Indonesia, kemudian disepakati oleh Panitia Nasional. Maka hari ini kita akan melakukan bimbingan secukupnya untuk pengisian RPL. Tetapi insya Allah jangan khawatir kepada Bapak Ibu semua, baik yang sudah lulus UKM BPC maupun yang belum, bahwa penilaian yang dimaksud itu adalah untuk memperkirakan apa yang sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan dan capai di dalam pembelajaran, khususnya melalui BPC. Karena ini adalah suatu persyaratan yang harus dilalui. Jadi RPL ini tentu saja akan menjadi pendamping dari sertifikat sebagai guru profesional. Jadi Bapak Ibu semua nanti akan menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPK penyelenggara PPG yang telah ditunjuk atas persetujuan dari Kementerian Agama. Kemudian karena PPG ini nanti juga akan menjadi kegiatan yang sifatnya rutin terprogram, di samping berdasarkan seperti yang Bapak Ibu lalui, yaitu Bapak Ibu semua kan dalam jabatan. Maka untuk yang satu bagian nanti PPG akan dilaksanakan dalam bentuk reguler, jadi prajabatan. Maka dari itu kehadiran RPL sebagai bentuk dari pengakuan atas apa yang telah Bapak Ibu lakukan dan raih dalam bentuk transkrip, tentu saja bagaimana yang tadi sudah disinggung Bapak Imam Sufi, itu harus segera dilakukan. Karena PPG ini nanti akan secara legal dan formal menjadi sebuah program studi yang mengadakan kegiatan secara reguler. Di samping tentu saja atas kebijakan dari Kementerian Agama masih melanjutkan PPG dalam bentuk yaitu PPG dalam jabatan. Karena jumlah guru yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti PPG itu masih 200.000 lebih. Untuk itu saya ucapkan selamat bertemu kembali. Ini nanti mohon bisa diperhatikan petunjuk-petunjuk yang secara teknis akan diberikan oleh Bapak Sulistiono dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rasmin MPD. Dan tidak lupa pula ucapan selamat kepada yang kemarin sudah berkesempatan untuk bisa lulus UKM BPC, baik itu UKIM maupun UP. Berbahagialah Anda dan sambutlah apa yang akan Anda Bapak Ibu semua hadapi ini dengan semangat dan motivasi tinggi sebagai seorang guru profesional. Kemudian kepada Bapak Ibu semua yang masih harus mengulang, bersabarlah karena barangkali Tuhan sangat menyayangi Bapak Ibu semua sehingga harus menambah usaha, doa, dan harapan yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT, kemudian juga kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda, itu sangat mengharapkan keberhasilan Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu semua, selamat bertemu kembali. Selamat mengerjakan, dan sebagai akhir kami mohon kepada Bapak Dr. Rasmin MPD selaku Ketua Pengelola BPC
bisa memberikan arahan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh panitia nasional kepada kita semua agar pada hari ini dan yang akan datang akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Bapak Sulistiono, saya ucapkan terima kasih atas kesiapannya pada pagi hari ini sampai siang nanti barangkali untuk melakukan bimbingan perincian poin-poin yang dipersyaratkan untuk RPL. Kurang lebihnya sekian saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufik atas sambutan, pengarahan, serta motivasi kepada kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekilas Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan RPL sudah di-share videonya oleh Mas Sulis. Sedikit nanti akan kita simulasikan kaitannya dengan RPL tersebut yang akan disampaikan oleh Mas Sulis ya. Halo Mas Sulis. Yes, siap Pak. Nanti kita simulasikan ya, kaitannya dengan bagaimana sih, saya rasa Bapak Ibu semuanya tidak asing, tapi kita perlu simulasikan, barangkali Bapak Ibu butuh yang hal-hal kaitannya dengan teknis begitu. Silakan Mas Sulis bisa menyampaikan teknis bagaimana format mengupload kaitannya dengan RPL tersebut. Silakan Mas Sulis. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Bapak Ibu, yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua Pengelola PPG, terus lalu Bapak Kaprodi PPG dan Bapak Seprodi PPG, serta semua peserta PPG dari batch 1 dan 2. Izin menyampaikan tentang aplikasi RPL atau rekognisi pengalaman lampau, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk Bapak Ibu nanti mendapatkan transkrip, berbeda dengan lulusan sebelum Bapak Ibu tahun 2019 yang hanya menerima serdik saja. Tapi untuk tahun 2021, PPG 2021 mendapatkan serdik dan transkrip nilai yang di dalamnya terdapat SKS. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan, yaitu dari KMA nomor 745, izin share. Ini sebagai dasar untuk penilaian dari transkrip nilai Bapak Ibu. Di KMA tahun 2020 nomor 745 halaman 11 kalau tidak salah. Jadi ada dasar nilainya. Ini. Jadi secara detailnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi selama beberapa bulan Bapak Ibu mengikuti pendalaman materi, terus lokakarya, PPL dan sebagainya itu, Bapak Ibu hanya mendapatkan separuh, nggak sampai separuhnya. Jadi 12 SKS ya ini, jadi 5, 3, 4 SKS dan separuh SKS-nya itu terdiri dari 24 SKS adalah RPL itu sendiri, yaitu pengalaman Bapak Ibu di dalam bidang pendidikan. Ada 24 SKS, jadi lebih dari 2/3 nilai Bapak Ibu ada di sini, di RPL. Jadi sangat menentukan nilai sekali. Ini gambarannya. Lalu langsung saja ke sistem ya Bapak Ibu. Untuk gelombang 1 mungkin Bapak Ibu sudah sedikit memahami bahwa
RPL yang sudah diupload Bapak Ibu itu ada di Google Drive ya. Nanti jika dibutuhkan untuk Bapak Ibu peserta gelombang 1 dapat saya beri akses untuk tinggal download langsung diuploadkan lagi ke sistem yang sudah dibuatkan oleh Kemenak. Jadi ada beberapa perbedaan, malah kemungkinan lebih simpel sistem yang saat ini. Jadi Bapak Ibu lebih enak nguploadnya ada 5 item saja. Kalau kemarin sepertinya lebih ya, ada beberapa item juga. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, pertama buka browsernya. Untuk Bapak Ibu dengan Prodi PAI dapat mengakses ppg.siagapendis.com. Lalu untuk madrasah sendiri, ppgmadrasah.siagapendis.com. Seperti waktu pendalaman materi. Ini saya contohkan masuk sebagai mahasiswa. Ini contoh sebagai mahasiswa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada menu tambahan di atas modul Bapak Ibu, yaitu tryout dan RPL. Tryout sudah pernah dijalani Bapak Ibu waktu menjelang UP. Lalu ini ada menu baru yaitu RPL di atas. Jadi diklik saja. Nanti di sini akan ada 5 item di mana Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload. Yang satu adalah pengalaman pembelajaran, yang kedua adalah penyusunan perangkat pembelajaran, yang ketiga pengembangan kompetensi profesional, yang keempat adalah pengelolaan administrasi pembelajaran, yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Di sini yang pertama dilakukan adalah tambah data. Nah, ini tahunnya kapan? Kalau di sistem ini kemungkinan range tahunnya kalau tidak salah 6 tahun tadi saya lihat. Jadi 6 tahun Bapak Ibu ibaratnya mengabdi selama 6 tahun itu dipilih beberapa tahun saja. Misalnya 6 tahun dari sekarang, tahun 2020 misalnya seperti itu. Tanggal SKST-nya April misalnya ini ya, lalu upload filenya dalam bentuk PDF maksimal 1 MB, misalnya ini ya. Lalu klik simpan. Sampai berhasil. Jika masih ada SK atau ST mengajar lagi, bisa ditambahkan lagi di sini. Terus, jadi dilanjut seperti itu. Terus untuk mengerjakan poin kedua, klik selanjutnya. Nah, ini di penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi ditambah saja seperti ini, pilih komponen apa, misalnya Prota, Promes, Silabus, misalnya salah satu dulu. Terus upload file, misalnya ini, terus klik simpan. Oh, ini melebihi ya, jika melebihi filenya dari 1 MB akan muncul seperti ini. Jadi tidak boleh melebihi 1024 KB atau 1 MB. Jadi ini nanti dikompres dulu misalnya seperti itu. Diganti filenya. Sebelum mau. Sampai muncul berhasil. Jika filenya lebih dari 1 MB, maka akan
muncul peringatan tidak bisa diupload. Jadi sampai filenya muncul berhasil, lalu klik lagi untuk mengisi pengembangan kompetensi profesional, klik lanjutnya, lalu klik ini kompetensi profesional terdiri dari kegiatannya apa, misalnya seminar apa, seminar pelatihan apa. Seminar nasional apa diberi keterangan, workshop apa diberi keterangan, penyelenggaranya siapa, perannya sebagai apa, tempatnya di mana, terus pilih tingkatnya apa, waktunya kapan, waktunya berapa, durasinya berapa lama, misal 1 jam, 2 jam, seperti ini. Terus sertifikatnya diupload saja di sini dalam bentuk PDF juga. Lalu diklik simpan. Ini filenya berarti lebih dari 1 mega. Dicoba lagi file yang PDF dan kurang dari 1 mega. Sampai muncul berhasil. Ini. Seperti ini tampilannya. Nanti bisa ditambah lagi, misalnya ada workshop. Terus selanjutnya pengelolaan administrasi. Nah, ini surat keterangan dari kepala sekolah. Jadi nanti ada surat keterangan dari kepala sekolah. Mungkin yang batch 1 sudah punya formatnya yang kemarin, surat keterangan dari kepala sekolah tentang admin pembelajaran. Bisa langsung diupload. Nanti bisa kami share juga. Setelah itu yang terakhir adalah inovasi pembelajaran. Bapak Ibu bisa menambah di sini, bisa membuat modul apa, terus membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran, praktek-praktek yang kemarin waktu PPL bisa disampaikan di sini juga. Terus form di sini dilampirkan dengan data dukungnya. Misalnya linknya apa, jadi seumpama video pembelajaran yang disampaikan filenya adalah linknya saja. Jadi misalnya pembelajaran ini, link video YouTube-nya ini ya. Jadi dilampirkan dokumennya di sini Bapak Ibu. Misalnya modul ya, modulnya yang diupload di sini. Sampai filenya tidak lebih dari 1 MB. Seperti ini. Terus yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan setelah menganggap atau mengecek semua pasti sudah benar, sudah terupload semua, Bapak Ibu bisa, oh ini masih ada yang kurang, surat keterangannya harus tidak lebih dari 1 mega, harus sampai berhasil ya tulisannya. Bisa dilihat filenya. Misalnya ini surat keterangan dari kepala sekolah, sudah bisa dilihat, berarti sudah terupload. Bisa diklik lihat file. Lalu jika menganggap semua sudah fix atau sudah lengkap, Bapak Ibu
langsung ke halaman terakhir, yaitu diklik selanjutnya terus sampai ke inovasi pembelajaran, lalu ajukan penilaian. Nah, ini Bapak Ibu sudah siap untuk dinilai oleh guru penilai atau guru pamongnya. Jadi ini klik, Anda yakin mengajukan penilaian, ya. Ini jadi sudah. Jadi sampai di sini sudah siap untuk dinilai. Nanti kita lihat di tampilan dosennya seperti apa. Sekarang kita lihat tampilan di dosennya. Kita coba salah satu dosen. Nah, ini tampilan dosen seperti ini. Nanti tugasnya untuk menilai. Nah, mahasiswa 75 sudah masuk dan siap dinilai. Jadi nanti tampilan dari Bapak Ibu dosen seperti ini, siap menilai dari file dan semua hal yang sudah diupload Bapak Ibu, jadi tinggal dinilai oleh dosen. Nah, misalnya ini. Yang pertama adalah SK atau ST dari pengalaman pembelajaran. Nah, ini ada keterangan rubrik nilainya ternyata. Maksimal 6 tahun yang bisa dihitung. SK atau ST per semester. Bila 6 tahun, 12 SK atau ST. Ini. Jadi nanti dari dosen pun ada patokan rubrik nilainya. Bisa dilihat. Nanti dosen melihat filenya Bapak Ibu di sini. Langsung input angkanya, misalnya nilainya 85. Nah, ini ada langsung muncul abjadnya A, misalnya 80 masih A, 75B. Jadi patokannya A adalah nilai 80. Langsung dilanjut menilai berikutnya. Nah, ini seperti ini. Jadi semua komponen akan muncul di sini. Per itemnya dosen hanya menilai dari per item ini. Jadi pengalaman pembelajaran berapa, terus penyusunan perangkat pembelajaran berapa, pengembangan kompetensi berapa, pengelolaan administrasi berapa, inovasi berapa, lalu dinilai per itemnya saja. Misalnya kita selesaikan ini penilaiannya, misalnya A semua gitu ya, dapat nilai 80 semua. Semoga seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti nilai totalnya seperti ini. Ya, ini kalau nilai dari mapel sendiri nanti akan ada dari sistem. Jadi ini belum muncul. Ini bukan nilai dari bukan nilai dari rubrik. Ini nilai dari Bapak Ibu waktu pendalaman materi, terus PPL, terus lokakarya ada di sini. Nanti akan masuk di sini nilainya. Untuk sementara ini nilainya belum masuk karena ini kan mahasiswanya mahasiswa bohongan atau mahasiswa bukan jenengan. Nanti di nilai jenengan sudah muncul. Yang nilai kemarin ada di sini, ada grupnya juga. Ini hanya mahasiswa dummy atau mahasiswa simulasi. Jadi nggak punya nilai untuk pendalaman materi seperti Bapak Ibu, nggak punya nilai lokakarya, nggak punya nilai PPL juga. Jadi ini nanti dosen kalau sudah selesai menilai langsung klik selesai gitu aja. Sebenarnya simpel sih Bapak Ibu. Nah, ini nilai Bapak Ibu. Misalnya ini contoh ya, nilai yang contoh tadi. Nilainya IPK 3 baik, ya, ini detailnya berapa. Ini transkripnya bisa diunduh seperti ini. Nah, ini belum ada konfigurasinya. Nanti tugas saya adalah masuk ke sistem adminnya untuk data konfigurasinya. Jadi setelah dosen selesai menilai seluruh mahasiswa atau menilai seluruh RPL mahasiswa, maka tugas saya nanti masuk ke
akun admin untuk menambah konfigurasi baru bisa diunduh transkripnya. Nah, kalau ini kan belum, karena belum selesai menilai. Nah, dosen pun masih bisa mengupdate nilai yang tadi, yang sudah diinput, masih bisa di edit lagi. Mungkin sementara itu, Pak Imam. Oke, matur suwun, Mas Sulis. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya rasa tadi kalau misalnya dilihat, tadi sebenarnya sudah dijelaskan di YouTube ya, di video yang di-share oleh Mas Sulis. Tadi penjelasan secara langsung seperti itu. Saya rasa kalau ada yang belum sesuai, tinggal disesuaikan saja. Menurut saya begitu. Artinya misalnya ada SK yayasan yang seumur hidup langsung begitu ya, nanti disesuaikan saja. Karena kita akan menyesuaikan sistem, begitu ya, menyesuaikan sistem yang telah dibuat oleh panitia nasional. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan, maka kita akan repot itu. Karena dia yang dibuat adalah buat standar. Dibuat standar dari tidak hanya dari Kementerian Agama, tetapi dari Kementerian Pendidikan di sana. Disesuaikan di situ. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, barangkali silakan bisa disampaikan. Saya rasa tadi sudah gamblang penjelasannya dari Mas Sulis, kaitannya dengan apa yang harus diupload. Bapak Ibu semuanya, khusus yang batch 2 ini ya, batch 2 memang kemarin belum sempat membuat. Kalau yang batch 1 sudah sempat membuat tapi masih manual, silakan nanti dicek lagi, diperbaiki, baru diupload di sana begitu. Oke, Pak Rasifin sudah masuk belum ya? Tata tertibnya. Silakan bisa ditanyakan secara langsung, Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan yang disimulasikan tadi. Ya, Bapak. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Satu-satu ya. Pak Hanani, silakan Pak Hanani. Saya terima kasih waktunya, Pak. Saya ingin menanyakan yang untuk rubrik penilaian, kalau untuk PAI kan ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6, apalagi ada yang lebih dari satu kelas. Nah, untuk rubrik penilaian PAI itu apa diambil sampel hanya satu kelas saja, atau semuanya harus dibuat dalam 1 tahun itu? Terima kasih. Kalau kita merujuk kepada yang dijelaskan Mas Sulis tadi, itu sudah setiap semester 1 ya, setiap semester 1. Kemudian maksudnya dari kelas 1, maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk PAI kan ngajarnya 1 untuk SD dulu, Pak, 1 sampai kelas 6. Cukup 1 bisa mewakili ya, Mas Sulis ya? Bisa, Pak, bisa. Ya. Bisa mewakili. Ya, 1 aja mewakili bisa. Oke, terima kasih, Pak. Oke, saya, yang Pak. penting per semester itu ada keterwakilan gitu ya. Oke, silakan lagi, Pak Nur. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, ini Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sudah lama rasanya kita tidak berjumpa. Setelah pengukuhan ini saya baru ketemu namanya Pak Tri Asmara. Ini penguasa jangkrik goreng di Wonogiri. Jangkrik gorengnya. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah disampaikan secara prinsip dalam rangka untuk melakukan sebuah percepatan terhadap hak-hak yang harus diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada runtutan panjang sebenarnya kita di dalam pembuatan ijazah, ya. Ijazah pendidikan profesi guru. Panjang runtutannya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah proses-proses yang harus kita lalui berdasarkan pertemuan pimpinan LPTK se-Indonesia beberapa minggu yang lalu. Memang diputuskan bahwa pendidikan profesi itu
hampir semuanya disamaratakan dari berbagai profesi-profesi lain. Tidak menutup kemungkinan adalah profesi guru, pendidikan profesi guru. Tempuh beban tugas yang harus dilakukan adalah 36 SKS. 36 SKS ini sesuai dengan KMA yang sudah Bapak Ibu baca, mungkin yang sudah disampaikan Pak Sulis beberapa kali lalu. 36 SKS itu 12 SKS ditempuh melalui pembelajaran di LPTK, kemudian 24 SKS itu diambilkan dari pengalaman atau yang dikenal dengan istilah RPL itu, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, dari mana hasilnya? Ini ada dari pengalaman Bapak Ibu semuanya selama jadi guru. Ini nanti diakui 24 SKS. Nah, sehingga ketika itu sudah masuk semua Bapak Ibu, jumlah SKS beban pendidikan profesi itu akan mencapai 36 SKS. Nah, bagaimana penilaiannya? 24 SKS itu akan diambilkan penilaian dari pengalaman Bapak Ibu. Boh bentuknya kayak apa? Silakan segera diisi. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya. Jadi bentuknya kayak apa sesuai dengan aturan itu, standar-standar yang sudah disampaikan secara detail oleh Pak Sulis itu, itulah kondisi real. Tugas kami di LPTK nanti adalah melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload, ya, upload melalui sistem. Beberapa bulan yang lalu sebelum Bapak Ibu ujian itu kita sudah mencoba untuk mengawali bagaimana RPL itu dilakukan melalui Google Form. Ternyata sistem berubah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan LPTK di tingkat nasional. Akhirnya semuanya bersepakat agar RPL itu dimasukkan di space, di sistem, sehingga dosen tinggal menilai. Nah, Bapak Ibu ketika nanti dokumen itu sudah masuk, dokumen-dokumen itu sudah diupload sesuai dengan sistematika yang sudah dilakukan. Nanti tugas kami adalah melakukan penilaian. Ya, kita akan membagi semua dosen-dosen itu yang punya kewenangan untuk melakukan penilaian itu menilai. Lah, ada beberapa pertanyaan mungkin enggak itu RPL itu mempengaruhi kelulusan dan tidak kelulusan. Bapak Ibu semuanya sudah lulus bagi yang lulus kan. Tinggal RPL itu adalah untuk menentukan nilai 24 SKS yang akan kita masukkan di dalam transkrip. Kecuali 12 nilai yang ditempuh melalui pembelajaran di LPTK. 12 SKS. Jadi nanti totalnya ada 36 SKS. Nah, kalau Bapak Ibu cepat untuk melakukan penguploadan dokumen yang ada di sistem itu, nanti kami juga akan bergerak secara cepat. Sehingga kita tinggal menunggu ini saja, transkrip nilai. Ya, 12 SKS yang sudah ada di tangan kita, kemudian 24 SKS yang diambilkan dari pengalaman Bapak Ibu semuanya. Itu masuk di transkrip nilai yang semuanya tersistem di PDDikti, kemudian akan kita print menjadi transkrip nilai. Sehingga ini semuanya adalah sah secara hukum, Bapak Ibu tercatat sebagai mahasiswa dan sebagai alumni PPG, kemudian nanti kalau datanya dicek itu semuanya masuk. Ini sistemnya adalah seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, langsung kerjakan saja. Nggak usah berdebat itu surat tugas atau surat pengajaran, nggak usah. Langsung diupload itu saja. Sehingga nanti kita cepat bisa memberikan penilaian itu saja. Kemudian kalau itu sudah selesai, barangkali Bapak Ibu nilainya ada kurang-kurang, ya nanti tinggal dihubungi oleh prodi agar dilengkapi gitu ya. Ini Bapak Ibu yang penting. Ini tujuannya adalah untuk memproses semua administrasi yang saat sekarang ini kita butuhkan di LPTK. Ya, mencetak ijazah karena Bapak Ibu sudah punya gelar GR ya. Ya kemarin sudah dipesani GR-nya jangan di depan, tapi di belakang setelah gelar S1-nya atau S2-nya, SPDI GR, MPD GR, jangan GR SPD atau GR SPD, nanti kan beda mananya, nanti Gedean Rumongso, ya, Gedean Rumongso jadi sarjana pendidikan Islam, tidak begitu, tapi sarjana pendidikan Islam guru profesional, GR-nya di belakang. Tujuannya adalah memproses itu semuanya, Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti kalau itu semuanya, proses pencetakan akan segera dilakukan. Nah, sehingga yang diinginkan Bapak Ibu itu segera cepat terselesaikan. Ya.
sertifikat bisa diselesaikan dalam bentuk ijazah itu, transkrip sudah bisa dilakukan. Ini harapannya adalah seperti itu. Saya harapkan minggu-minggu ini Bapak Ibu 2-3 hari harus sudah selesai. Ya, kami sudah sampaikan ke teman-teman di pengelola bahwa nanti Sabtu Minggu itu kita akan lembur untuk melakukan penilaian 419 mahasiswa yang sekarang ini sudah dinyatakan lulus, ya, dinyatakan lulus, kemudian akan segera dilakukan proses-proses berikutnya, kemudian kirim ke pusat untuk pengurusan NRP dan lain sebagainya. Ini prosesnya. Jadi ini yang selalu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan sampai fotonya itu keliru, fotonya yang paling ganteng kan itu kan. Jangan foto di foto ini, kenapa? Biar betul-betul itu kita tidak mindon gaweni semuanya. Jadi kalau foto di foto dicetak bisa luntur, ya. Nah, maka proses-proses yang disampaikan oleh Mas Sulis itu mohon untuk ditaati betul, diikuti betul. Ini semuanya adalah untuk kepentingan kita bersama. Kami juga akan cepat bisa menjalankan kerjaan itu, sampai juga akan segera mendapatkan sertifikat, kemudian dampaknya nanti adalah kesejahteraan akan segera diberikan kepada Bapak Ibu. Ini prosesnya adalah seperti itu. Ini yang paling penting. Jadi oleh sebab itu, ketika ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa disampaikan di grup Bapak Ibu semuanya terkait dengan RPL ini. Tujuannya sederhananya adalah kita harus melengkapi 24 SKS yang harus dimasukkan di dalam transkrip nilai. Nah, kalau 12 saja tidak bisa. Maka harus ada 36 SKS semuanya, 12 SKS yang ditempuh melalui pembelajaran ketika Bapak Ibu belajar di LPTK, kemudian 24 SKS itu ditempuh sebelum Bapak Ibu sebagaimana. Itu saja. Kalau ini sudah beres, insya Allah akan segera dilakukan. Mas Sulis itu sudah lembur-lembur berhari-hari, bermalam-malam, lali anak, lali buju, dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah agar target kita itu bisa tercapai. Ini yang paling penting. Kemudian terkait dengan hal-hal Bapak Ibu semuanya, semoga saja bahwa tahun 2022 itu kita akan menyelenggarakan PBG dengan kuota yang lebih banyak. Nah, semoga teman-teman Bapak Ibu semuanya yang belum terjaring di tahun 2021 bisa mengikuti tahun 2022. Kemungkinan ada 3 gelombang, ya. Gelombang pertama kemungkinan akan dimulai bulan Maret sesuai dengan keputusan pertemuan terakhir. Bulan Maret, kemudian 3 bulan selesai, dilanjutkan lagi 3 bulan selesai. Sehingga Desember ini kita akan menerima kuota daljab, ya, dalam jabatan itu 2 kali lipat dari yang sekarang ini. Kemungkinan itu, karena akan dibiayai oleh lembaga-lembaga donor gitu, LPDP, kemudian Pemda juga sudah banyak berkomunikasi dengan kita. Harapannya adalah akan bisa menyelesaikan jumlah guru yang sekian yang belum tersertifikasi. Belum mikir Bapak Ibu yang angkatan tua-tua itu, 2020, 2019, 2018 yang belum selesai, ini selalu datang ke kampus untuk diluluskan tanpa syarat. Wah, itu kan susahnya luar biasa. Diluluskan tanpa syarat, nek perlu orang saya ikut ujian. Wah, ini seneng apa ini kalau itu. Ya, hal-hal begini kita sikapi kadang-kadang juga susah. Ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya. Prosesnya panjang. Memang apa yang disampaikan Pak Ketua Prodi betul bahwa hampir semua LPTK, 28 penyelenggara PPG, perguruan tinggi, keagamaan Islam ini kesediaan SDM-nya yang tidak mencukupi. Ya. LPTK IAIN Salatiga dikasih beban 700 mahasiswa daljab tidak mampu kita kan. Karena perbandingan dosen dan mahasiswa tidak akan sampai. Maka kemampuan kita paling banter ya 750 itu maksimal. Itu pun kita sudah tahun ini sudah mengurangi jumlah mahasiswa reguler dari 10 kelas menjadi 2 kelas per prodi. Menerima mahasiswa 400 orang PPG, 400 mahasiswa PPG, konsekuensinya kita kehilangan 800 mahasiswa reguler. Nah, ini sudah kita tempuh gitu kan. Yang dari 10 kelas menjadi 2 kelas. Dari 480 mahasiswa reguler menjadi 70. Ini kan pengurangannya luar. Mengapa? Kuota.
Kuota antara dosen dan mahasiswa tidak bisa ditipu, Ibu, karena semuanya masuk di sistem di BAN PT. Pura-pura jadi dosen tidak bisa, karena ada persyaratan-persyaratan khusus yang tidak bisa. Begitu juga tentang rekrutmen, tentang DPL tidak bisa. Mencari guru yang golongannya 4A, itu luar biasa susahnya. Sampai perdebatan luar biasa, kami usulkan agar diturunkan golongannya untuk guru-guru biar jadi DPL 3D. Mencari 3D juga masih susah, karena satu di antara syarat yang dilakukan adalah bisa naik pangkat kalau dia sudah punya sertifikat. Wah, susahnya luar biasa. Akhirnya kita menempuh jalan lain, jalan rekomendasi. Dianggap dalam kondisi tidak ada, maka bisa merekrut guru pamong dengan golongan 3C. Ini dalam posisi yang dianggap tidak ada guru. Memang susahnya luar biasa. Lah, hasil dari pertemuan pimpinan LPTK ini membahas berbagai hal terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan jumlah kuota, terkait dengan model PPG dan lain sebagainya. Harapannya adalah bisa membantu Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan sekian ratus ribu guru yang belum tersertifikasi itu bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua. Ini prinsipnya adalah seperti itu. Mungkin itu hal-hal penting yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya sekaligus ini reunian gitu ya. Kalau dulu kita selalu weden-wedeni, sekarang tidak. Roh brengose Pak Parani tambah panjang itu saya sudah mulai senang lagi. Ini yang paling penting kepada Bapak Ibu semuanya. Prinsipnya Bapak Ibu semuanya dalam waktu yang pendek ini monggo saling membantu, Bapak Ibu segera upload data-data yang diharapkan, yang diinginkan, kemudian nanti kami juga akan bekerja secara cepat agar semuanya bisa selesai dalam waktu cepat. Sinambi menunggu proses-proses yang lain dalam rangka untuk penyelesaian itu. Ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya, dan jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa mulai Januari Bapak Ibu sudah dihitung ya, nanti bisa komunikasi ke Kemenak masing-masing gitu ya. Walaupun sertifikatnya belum di tangan, karena kemarin saya ikut rapat di Jakarta seminggu itu bahasanya ya hanya itu saja. Sampai ada yang menggelidik ini nanti kalau kira-kira sudah diterima pada ingat sama Pak Sulis apa enggak ya itu. Ada yang gitu. Hal yang paling penting itu Bapak Ibu. Tidak itu. Prinsipnya tugas kita adalah akan mengawal Bapak Ibu sampai selesai. Mengawal sampai Ibu sampai selesai. Dan mengawal Bapak Ibu yang belum punya kesempatan di tahun ini, tahun berikutnya harus segera bisa menyusul. Sehingga tidak usah lama-lama. Selalu saya katakan kepada mahasiswa, jangan pengen disayang-sayang terus sama kita. Ya, lebih baik cepat lulus, sehingga kami bisa menerima atau membantu yang lain yang belum punya kesempatan untuk mengikuti PPG. Ini prinsipnya adalah seperti itu. Mohon maaf nih saya telat karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan tugas-tugas, sehingga yang paling penting sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Seprodi, dan Mas Sulis ini yang selalu menggawangi kita setiap hari, setiap saat ada perkembangan selalu kita sampaikan kepada Pak Sulis. Dan barangkali ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, silahkan saja Bapak Ibu semuanya. Harapan kita hari Jumat itu bisa selesai penguploadan karena datanya saya kira sudah kumpul. Jumat selesai, nanti Jumat sore, kemudian Sabtu dan Minggu kami dari pengelola akan lembur untuk melakukan penilaian. Ya, dan nanti juga kita akan lakukan pembekalan kepada dosen untuk segera melakukan penilaian. Penilaiannya ini sudah tidak ketat-ketat, kalau perlu dikasih nilai yang bagus-bagus, biar transkripnya itu bagus-bagus semua kan gitu kan. Sudah saya katakan kepada dosen-dosennya, jangan kasih nilai 75, kasih aja berapa mintanya. Kalau minta 101, kasih 101, enggak apa-apa gitu. Yang penting diupload aja semuanya, semuanya sudah lulus kan. Gitu kan. Enggak usah dibikin pusing-pusing, dibikin santai saja sambil ngupload data sambil nyanyi-nyanyi lagu dangdut Roma Irama atau apa gitu kan, silahkan saja, enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu, terima kasih. Pertemuan ini sebagai wahana untuk silaturahmi kepada Bapak Ibu, sebagai bukti ikatan kekeluargaan kita yang masih berjalan terus-menerus. Walaupun Bapak Ibu lupa kepada kita, saya punya keyakinan bahwa sampean itu bagaikan
anak wadok lahir lali karo bapake ora apa-apa. Engko wayahe nikah goleki bapake. Sampeyan juga begitu, sampeyan wis rampung lali ora apa-apa. Engko wayahe legalisir pasti akan datang ke LPTK kan gitu gampangnya gitu. Bagikan anak wadok jenengan gitu. Ini tidak seperti Al-Qur'an robek lagi, sudah Al-Qur'annya sudah baru. Tapi bagikan anak perempuan ya lali karo bapake menjelang nikah pasti goleki bapake. Kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Prinsipnya semuanya bekerja sesuai dengan porsi masing-masing sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai administrasi yang sangat jelimet itu dalam waktu yang cepat-cepatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau besanan silahkan besanan, yang mau jadian monggo jadian. Kalau memang benar-benar jadian jangan lupa undangannya dititipkan ke Pak Sebuki. Nah, ini yang paling penting adalah seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa sudah jelas dijelaskan oleh Pak Dr. Rasimin tadi ya. Data-data yang ingin diupload tinggal disesuaikan saja. Saya rasa tidak usah diperdebatkan. Dimudahkan saja. Kita kasih waktu sampai hari Jumat, karena hari Sabtu dan Minggu itu kita akan menilai dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu sesingkat ini juga kita akan menyelesaikan juga, biar tidak dioyak-oyak lagi oleh Bapak Ibu semuanya, karena sampai di grup itu dioyak-oyak terus, kita juga ingin mencari solusinya begitu ya, kali gitu. Itu barangkali Bapak Ibu semuanya terkait dengan RPL. Mohon Bapak Ibu semuanya, saya rasa sudah paham karena di dalam RPL ini pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing, tinggal di administrasinya aja diupload selesai. Gitu. Oke, barangkali itu masih ada tambahan lagi Pak Umi? Oke, cukup. Masih ada closing lagi Pak Dr. Rasimin? Closing barangkali ada yang ingin sampaikan lagi? Closingnya itu kegumunannya dosen-dosen kepada Ainun Jariyah. Dikira kecil ternyata tinggi besar. Yang penting Bapak Ibu semuanya jaga kesehatan. Ya walaupun Bapak Ibu sudah menjadi alumni, ya jalinan silaturahmi ini sangat penting. Ya. Prinsipnya kita ini mengadopsi rumah makan Padang. Kalau pengelolaan kita kurang bagus ya sampaikan ke kita, kalau bagus sampaikan ke kawan-kawan yang lain. Nah, ini prinsip kita adalah seperti itu ya. Satu prinsip yang paling penting itu kita tidak mau kalah dengan pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi nerakwan bayar jadi masalah. Prinsipnya adalah seperti itu. Dan saya punya keyakinan Bapak Ibu semuanya pasti bisa merasakan berbagai hal di dalam proses-proses PBG dan jerih payah Bapak Ibu itu dibayar lunas sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Tetapi jangan lupa dari 409 mahasiswa yang sudah lulus masih ada 28 teman-teman kita yang masih perlu berjuang. Beri semangat terus, jangan lupa, dan kami juga akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pendampingan ketika sudah saatnya menjelang menjelang UP akan selalu kita lakukan pendampingan. Bahkan kalau perlu kita akan panggil ke IAIN Salatiga untuk camp 1 minggu atau membahas berbagai hal sehingga nanti pada ujian berikutnya itu akan bisa selesai. Ini prinsipnya. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Memberikan kita adalah hanya perdebatan panjang di Jakarta yang tidak bisa saya ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Hasilnya adalah yang sudah dikukuhkan 2 kali, itulah hasilnya. Di perdebatan panjang tidak semuanya bisa kita ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Satu prinsip yang kita lakukan, selalu kita lakukan kepada teman-teman terutama adalah pengelola. Jangan sampaikan apa yang kita ketahui, tapi yang apa yang kita ketahui harus benar-benar kita paham.
Jangan ceritakan apa yang kita alami. Ini sebuah proses yang kita lakukan. Ini prinsipnya adalah seperti itu. Walaupun perdebatan panjang seperti apapun risikonya, ini kita tidak bisa ceritakan kepada Bapak Ibu. Tugas kita adalah mendampingi Bapak Ibu lulus sesuai dengan yang diberikan lulus, dan masih perlu pendampingi terhadap teman-teman yang perlu ada perjuangan-perjuangan yang lain waktu. Ini yang paling penting ada di sana, sehingga 32 mahasiswa yang sekarang ini masih berada di tangan kita, di tangan Pak Sulis, maka perlu ada sebuah pendalaman yang cukup dalam, sehingga nanti harapan kami kita tidak punya beban yang lebih panjang lagi di tahun-tahun berikutnya. Ada satu kesempatan yang paling dekat nanti Bapak Ibu harus yang belum mencapai titik poin yang sampai lulus agar segera lulus. Ini yang paling penting. Sehingga tugas dan tanggung jawab kami ini bisa merambah ke pendampingan pada kegiatan-kegiatan lain. Karena tahun 2022 ini kita sudah mulai selain Daljab yang jumlahnya 2 kali lipat, kita juga akan mengelola PPG Prajab ya, yang masih fresh, masih muda-muda, yang belum guru, termasuk juga yang sudah guru tetapi masih muda-muda, itu bisa mengikuti program-program lain. Prosesnya akan tambah panjang, pendalamannya akan semakin ketat, dan kompetitornya juga semakin mendalam. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu semuanya bisa sampaikan ke lingkungan sekitar, barangkali nanti membutuhkan sebuah pelayanan-pelayanan dalam rangka PPG akan kita lakukan. Ini kerjasama yang paling penting. Dalam minggu-minggu ini kita sudah mencoba datang ke berbagai Pemda untuk meminta kerjasama ke Pemda dalam rangka bersama-sama untuk menyelesaikan guru-guru yang belum tersertifikasi, terutama sekali dari sisi pembiayaan. Semoga Pemda-Pemda ini juga menyauti kegelisahan kita dan kegelisahan dari Bapak Ibu semuanya yang belum punya kesempatan karena pembiayaan dari nasional, sehingga tahun 2022, 2023 sampai 2025 itu paling tidak separuh di antara guru itu sudah tersertifikasi semua. Ini yang paling penting yang harus kita lakukan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai pengelola. Sekali lagi, saya belum sempat minta maaf pada waktu itu Bapak Ibu. Sekali lagi kami sebagai pengelola, barangkali ada hal-hal yang kurang enak didengar di hati Bapak Ibu semuanya, yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi maupun secara kelembagaan. Karena saya mau minta maaf di panggung kok rasanya tidak enak, karena semuanya berlomba pantun. Walaupun saya tidak bisa pantun, akhirnya terpancing untuk membuat pantun. Ini yang paling penting. Semoga Bapak Ibu semuanya mengikhlaskan kesalahan-kesalahan kita, terutama saya ya, yang sudah punya julukan sebagai pengelola yang super galak. Jadi orang itu kan cirinya macam-macam ya. Ada yang tingkat kesayangannya tinggi tapi kelihatan galak, kan itu. Jadi ada yang sayangnya tinggi itu halus, itu juga ada, macam-macam. Jadi pada prinsipnya kita semuanya adalah sayang kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga semuanya jaringan silaturahmi kita itu bisa berjalan sampai kapanpun, sehingga nanti suatu saat saya ketelarak di Merubukan, ketelarak di Magelang, ketelarak di mana itu bisa Bapak Ibu semuanya bisa berjumpa dan ngobrol-ngobrol santai di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih itu Pak Imam dari saya. Baiklah, terima kasih Pak Dr. Nasimin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan di pembekalan ini. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan pengisian nanti bisa di-share, ditanyakan di grup WA ya. Di sana sekilas sudah kita kirim videonya, caranya, dan saya rasa tidak asing di dalam prosesnya. Barangkali itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan pelaksanaan RPL kita kasih deadline sampai tanggal 14 hari Jumat besok, karena hari Sabtu dan hari Minggu insya Allah kita akan menilai. Mudah-mudahan di minggu depan kita akan proses kaitannya dengan operasi dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.